Kalau ada negara di Asia Tenggara yang paling agresif mengisi celah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan Indonesia, itu bukan Vietnam, bukan Thailand. Itu Malaysia, dan mereka tidak perlu bersaing langsung. Mereka cukup bergerak lebih cepat dari kita. Bulan April 2025, Presiden Xi Jinping terbang ke Kuala Lumpur untuk kunjungan kenegaraan selama 3 hari. Dalam waktu sesingkat itu, Malaysia dan China menandatangani lebih dari 30 perjanjian kerjasama mulai dari perdagangan, energi hijau, infrastruktur digital, kecerdasan sambuatan, sampai sertifikasi halal dan e-commerce lintas negara. Ini bukan seremoni diplomatik biasa yang isinya foto berjabat tangan dan pernyataan pers yang tidak mengikat. Ini adalah peta jalan 2 negara untuk 1 dekade ke depan, ditulis bersama di atas meja yang sama, dengan komitmen yang sangat spesifik di setiap bidangnya. Dan Indonesia tidak ada di meja itu. Bukan karena tidak diundang, tapi memang karena ini bukan tentang kita. Itulah tepatnya yang perlu kita bicarakan hari ini. Bukan untuk panik, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk melihat dengan jernih apa yang sedang terjadi di kawasan kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah Malaysia dan China semakin dekat. Itu sudah terjadi dan tidak bisa dibantah dengan data apapun. Pertanyaan yang lebih penting, dan ini yang akan kita bedah tuntas di video ini, adalah seberapa besar ruang strategis yang sedang terlewatkan oleh Indonesia selagi negara tetangga kita bergerak dengan kecepatan yang tidak banyak orang perhatikan. Dan ada satu faktor yang hampir tidak pernah masuk ke percakapan publik, yang menurut saya justru paling berbahaya bagi posisi Indonesia dalam jangka panjang. Kita akan sampai ke sana nanti. Tapi sebelum kita masuk ke angka dan fakta, ada satu hal mendasar yang perlu dipahami dulu. Kedekatan Malaysia dan China bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba karena kunjungan Xi Jinping di April 2025. Ini bukan hubungan yang dibangun dalam semalam. Ada fondasi yang sudah dibangun selama 16 tahun berturut-turut. Fondasi perdagangan, fondasi investasi, fondasi kepercayaan antar pemerintah, dan fondasi itu sekarang sedang naik ke level yang berbeda dengan kecepatan yang mengejutkan siapapun yang benar-benar memperhatikan. Di balik kecepatan itu, ada satu pertanyaan yang menarik sekaligus menggelisahkan. Apakah yang sedang terjadi di Malaysia adalah sinyal awal yang masih bisa dibaca dan direspons oleh Indonesia dengan cara yang tepat? Ataukah pergeseran ini sudah berjalan terlalu jauh untuk sekadar diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan tambal sulam? Kita akan coba jawab itu. Tapi kita mulai dari angka dulu, karena tanpa angka semua analisis hanya jadi opini. Angka pertama yang perlu kamu catat, 212 miliar dolar Amerika Serikat. Itu adalah total perdagangan antara China dan Malaysia di tahun 2024. Angka rekor yang belum pernah dicapai sebelumnya, naik 11,4% dari tahun sebelumnya. Dan ini bukan rekor pertama. Selama 16 tahun berturut-turut, China adalah mitra dagang terbesar Malaysia. 16 tahun tanpa satu pun jeda. Itu bukan tren yang fluktuatif, itu adalah struktur ekonomi yang sudah sangat dalam mengakarnya. Artinya, hubungan ini tidak mudah terguncang hanya oleh pergantian pemerintahan, perubahan dinamika politik, atau tekanan dari pihak ketiga manapun. Dari sisi investasi langsung pun angkanya tidak kalah signifikan. Hanya dalam 3 kuartal pertama 2024, Malaysia menerima investasi langsung dari China senilai 6,3 miliar dolar AS, naik sekitar 39% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dan ini belum menghitung lonjakan komitmen investasi baru yang datang setelah 30-an perjanjian ditandatangani di April 2025, yang dampak nyatanya baru akan terasa penuh dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang kita lihat sisi Indonesia. Di kuartal kedua 2025, investasi asing langsung ke Indonesia turun 6,9,5% year-on-year. Ini adalah penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir dan penurunan pertama sejak kuartal ketiga 2021. Ini bukan kabar yang bisa diabaikan begitu saja, tapi perlu dibaca dengan konteks yang tepat. Ada faktor ketidakpastian tarif Amerika Serikat yang mempengaruhi banyak negara berkembang, ada pelemahan daya beli domestik, ada faktor-faktor global yang tidak sepenuhnya dalam kendali Jakarta. Jadi ini bukan kiamat, tapi ada tren yang perlu diperhatikan. Yang lebih mencemaskan dari sekadar angka penurunan itu sendiri adalah perbandingannya. Di periode yang sama, Malaysia justru mencatat rekor investasi yang disetujui sebesar 85,8 miliar dolar sepanjang 2024. Dua negara bertetangga di kawasan yang sama, terpapar dinamika global yang serupa, tapi lintasan investasinya bergerak ke arah yang berlawanan. Perbedaan lintasan itu tidak muncul dari keberuntungan. Ada alasan-alasan struktural di baliknya yang perlu kita pahami. Mari kita bicara tentang salah satu alasan struktural terbesar itu. Malaysia punya satu keunggulan komparatif yang hampir tidak mungkin ditiru Indonesia dalam waktu dekat. Dan keunggulan ini bukan soal kebijakan atau kerja keras. Ini soal geografi yang sudah ada sebelum kedua negara ini lahir. Posisi Malaysia yang tepat berada di samping Singapura.
Johor, negara bagian Malaysia yang berbatasan langsung dengan Singapura, hanya 40 menit berkendara dari pusat kota, sedang mengalami transformasi yang digambarkan laporan Knight Frank Asia Pacific 2025 sebagai sesuatu yang luar biasa dalam skala dan kecepatannya. Dalam 12 bulan menjelang kuartal kedua 2025, kapasitas data center di Johor nyaris berlipat ganda, mencapai 5,8 gigawatt. Untuk konteks, angka itu 5 tahun lalu hampir tidak terbayangkan untuk sebuah wilayah yang sebagian besar masih dikenal sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit. Kenapa Johor bisa bertumbuh secepat ini? Jawabannya sederhana dan masuk akal. Singapura yang selama ini menjadi hub digital Asia Tenggara sudah kehabisan ruang. Permintaan untuk infrastruktur digital, pusat data berskala besar, cloud computing, server kecerdasan buatan, meledak di seluruh kawasan. Singapura tidak lagi mampu mengakomodasinya. Lahan makin terbatas, energi makin mahal, regulasi makin ketat demi keberlanjutan lingkungan. Johor yang secara fisik merupakan perpanjangan alami dari ekosistem bisnis Singapura, langsung menjadi pilihan paling logis. Tanah lebih murah dan tersedia dalam jumlah besar, energi lebih mudah didapat, konektivitas internet sudah sangat baik berkat 25 kabel bawah laut internasional yang melewati Malaysia. Dan perjalanan darat ke Singapura hanya butuh waktu yang lebih pendek dari kebanyakan perjalanan dalam kota di Jakarta. Hasilnya sangat konkret. Malaysia dinobatkan sebagai hub data center nomor 1 di Asia Tenggara 2 tahun berturut-turut. Hanya dalam 10 bulan pertama 2024, Malaysia mengamankan investasi digital senilai 141,7 miliar ringgit. 3 kali lipat dari total yang mereka terima sepanjang seluruh tahun 2023. Di Johor sendiri, sudah ada 42 proyek data center senilai lebih dari 39 miliar dolar yang disetujui. Nama-nama besar global sudah masuk dan membangun di sana. Microsoft berkomitmen miliaran dolar untuk cloud dan kecerdasan buatan. Google membuka cloud region pertamanya di Malaysia, Amazon Web Services, Oracle, hingga ByteDance semuanya aktif memperluas kapasitas di sana. Dan siapa yang banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur fisik dan ekosistem digital ini? Sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan teknologi dari China. Bukan hanya sebagai investor finansial, tapi sebagai pembangun ekosistem yang datang dengan paket lengkap. Modal, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan pemasaran global. Ini yang perlu dicermati dengan cermat. Dalam 30-an perjanjian yang ditandatangani Xi Jinping dan Anwar Ibrahim di April 2025, kerjasama di bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan infrastruktur teknologi mendapat porsi yang sangat signifikan. China tidak datang ke Malaysia sekadar untuk jual beli komoditas. Mereka datang untuk membangun fondasi jangka panjang. Dan Malaysia, dengan infrastruktur yang sudah matang, dengan posisi yang sudah diakui oleh pasar global, sedang menjadi fondasi yang paling masuk akal untuk dibangun di Asia Tenggara saat ini. Dan disinilah paradoks terbesar dari cerita ini mulai terlihat sangat jelas. Indonesia punya nikel terbanyak di dunia. Pada tahun 2024, Indonesia menyumbang sekitar 58% dari total produksi nikel global. 58% dari seluruh pasokan nikel di planet ini berasal dari bumi Indonesia. Ini bukan aset kecil atau keunggulan pinggiran. Ini adalah posisi dominan yang tidak dimiliki Malaysia, tidak dimiliki Thailand, tidak dimiliki Vietnam, bahkan tidak dimiliki oleh satupun negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dalam teori ekonomi yang paling sederhana sekalipun, posisi ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai magnet tak tergantikan bagi siapapun yang sedang membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Dan China adalah pembeli terbesar di ekosistem itu. Tapi kenyataannya jauh lebih berlapis, lebih rumit, dan lebih mengkhawatirkan dari sekadar siapa yang punya mineralnya. Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia memang berhasil menarik investasi dalam jumlah yang signifikan. Sejak larangan ekspor biji nikel mentah diberlakukan pada 2020, ekosistem industri nikel dalam negeri bertransformasi dengan cepat. Nilai tambah dari produksi nikel Indonesia melonjak dari sekitar 1,4 miliar dolar AS di tahun 2020 menjadi 34,8 miliar dolar AS pada 2023. Sebuah lompatan yang tidak bisa dikecilkan dan layak mendapat pengakuan. Jumlah smelter yang beroperasi bertambah pesat. Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay berkembang menjadi kompleks industri berskala besar, dan ekspor Indonesia berubah dari bahan mentah menjadi produk olahan. Tapi ada wajah lain dari keberhasilan ini yang jarang disorot secara jujur dalam percakapan publik. Dan ini adalah fakta yang perlu kita hadapi dengan kepala dingin. Berdasarkan riset yang dipublikasikan pada 2025, lebih dari 68% smelter nikel di Indonesia dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan asing. Dan sebagian besar di antaranya adalah perusahaan Cina.
Indonesia membangun industrinya sendiri. Indonesia yang menanggung biaya sosial dan lingkungan dari penambangan skala besar itu. Tapi mesin-mesin yang menjalankan industri itu sebagian besarnya bukan milik orang Indonesia. Kendali atas modal, atas teknologi proses, atas akses ke pasar global, semuanya masih berada di luar. Artinya narasi bahwa Indonesia sudah berhasil naik ke rantai nilai perlu dibaca dengan lebih kritis dan lebih jujur. Secara teknis, ekspor Indonesia memang bukan lagi sekadar bahan mentah. Ferronikel, nikel matte, nikel pig iron, semua ini adalah produk olahan. Tapi secara struktural, pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan dari kenaikan rantai, nilai itu masih perlu terus dijawab dengan data, bukan hanya dengan narasi keberhasilan. Ini bukan serangan terhadap kebijakan hilirisasi. Kebijakan itu punya tujuan yang sah, punya logika yang masuk akal, dan sudah menghasilkan dampak nyata yang terukur. Tapi ini adalah pengingat yang penting, menarik investasi asing berskala besar dan benar-benar. Menguasai industri strategis adalah dua hal yang berbeda, dan kalau keduanya tidak dijalankan secara beriringan dengan strategi yang jelas, hilirisasi berisiko berubah dari tangga menuju kemandirian menjadi sebuah bentuk ketergantungan baru yang berbeda wajah, tapi sama strukturnya. Sekarang kita kembali ke Malaysia, karena disinilah gesekan yang paling nyata bagi Indonesia mulai terasa. Malaysia di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan sangat sadar memposisikan dirinya sebagai pilihan kompetitif bagi investasi global, termasuk investasi yang sebelumnya mempertimbangkan atau sedang ada di Indonesia. Ini bukan tuduhan subjektif, ini strategi bahkan diakui secara terbuka dalam berbagai forum kebijakan Malaysia. Mereka tidak malu menyebutnya, Malaysia ingin menjadi hub manufaktur, hub digital, dan hub logistik regional. Ketika Amerika Serikat memberlakukan tarif 24% pada produk ekspor Malaysia di 2025, respons Kuala Lumpur tidak panik dan tidak reaktif. Alih-alih berfokus pada negosiasi defensif dengan Washington saja, Malaysia justru menggunakan momentum ini untuk memperdalam kemitraan dengan China melalui 30-an perjanjian yang sudah kita bahas. Ini adalah langkah strategis yang terencana matang, bukan reaksi impulsif. Malaysia memahami satu prinsip geopolitik ekonomi yang sangat mendasar. Di tengah ketidakpastian global yang tinggi, negara yang paling lentur dan paling mampu menjaga banyak pintu tetap terbuka adalah negara yang paling mampu menarik perhatian dan kepercayaan investor. Bagi banyak perusahaan Cina yang sedang mencari basis produksi di luar negeri untuk menghindari tekanan tarif AS, sebuah tren yang sudah menguat sejak Perang Dagang Pertama di 2018 dan semakin kencang dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia menawarkan kombinasi yang sangat kompetitif. Kedekatan dengan Singapura sebagai pusat keuangan dan logistik Asia, infrastruktur digital yang sudah terbukti dan terus berkembang, tenaga kerja terampil di sektor manufaktur dan teknologi, ekosistem hukum dan regulasi yang relatif stabil dan bisa diprediksi, dan yang sangat penting secara strategis, perjanjian perdagangan bebas yang sudah matang dengan berbagai blok ekonomi dunia, termasuk ASEAN, Uni Eropa, dan mitra-mitra lain yang menjadi target pasar produk-produk yang hendak dijual ke dunia. Kasus Tesla layak disebutkan di sini, meski perlu dibaca dengan proporsi yang tepat supaya tidak berlebihan. Tesla memilih Malaysia, bukan Indonesia, sebagai pasar prioritas dan titik distribusi regionalnya di Asia Tenggara. Ini bukan cerita tentang pabrik produksi skala besar yang dibangun di Kuala Lumpur atau Johor. Ini cerita yang lebih halus, tapi justru lebih bermakna. Dalam peta ekosistem kendaraan listrik Asia Tenggara, Malaysia dinilai lebih siap sebagai titik masuk regional, sebagai negara yang ekosistemnya sudah cukup matang untuk dijadikan basis distribusi. Meski Indonesia yang memegang sebagian besar bahan bakunya, ada sebuah ironi yang cukup menggigit di sana. Bahan bakunya ada di kita, tapi ekosistemnya dibangun di tempat lain. Dan ironi itu bukan kebetulan nasib, itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kebijakan yang berbeda antara dua negara selama bertahun-tahun. Sebelum kita lanjut, saya perlu jujur soal satu hal yang penting untuk kejernihan analisis kita bersama. Ini bukan cerita tentang Malaysia yang licik atau Cina yang sedang bermain strategi kotor melawan Indonesia. Framing seperti itu tidak hanya tidak akurat secara faktual. Framing seperti itu justru berbahaya karena mengalihkan kita dari pertanyaan yang sebenarnya paling produktif untuk dijawab. Malaysia bergerak karena kepentingan nasionalnya sendiri. Cina bergerak karena kepentingan strategisnya sendiri. Keduanya menemukan titik temu yang saling menguntungkan dan keduanya mengeksekusinya dengan konsisten dan penuh kesadaran. Ini adalah geopolitik ekonomi yang sangat wajar. Setiap negara di dunia melakukan hal yang persis sama ketika mereka punya kapasitas untuk melakukannya. Pertanyaannya bukan apakah mereka salah. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia punya jawaban yang cukup kuat, cukup cepat, dan cukup konsisten untuk tetap relevan dan tidak kehilangan posisi dalam peta yang sedang bergerak ini. Dan saat ini, ada 3 area konkret di mana Indonesia berisiko kehilangan posisi secara signifikan
kalau tidak ada respons yang terukur dan berkelanjutan. Yang pertama adalah perebutan investasi manufaktur berteknologi tinggi. Investasi Cina di kawasan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir semakin bergeser ke sektor bernilai tinggi, semikonduktor, panel surya, peralatan elektronik presisi. Secara historis antara 2018 hingga 2024, Indonesia dan Vietnam bersama-sama menguasai sekitar 56% dari total nilai investasi manufaktur Cina di ASEAN. Malaysia hanya sekitar 14% dari porsi itu, jauh lebih kecil. Tapi proporsi itu bisa berubah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dengan Malaysia yang sekarang aktif membangun ekosistem digital dan teknologi tinggi, dengan puluhan proyek data center berskala raksasa yang sudah disetujui dan dalam tahap konstruksi, dan dengan nama-nama seperti Microsoft, Google, dan ByteDance yang sudah membuktikan komitmennya, aliran investasi teknologi tinggi berpotensi semakin condong ke arah Malaysia. Indonesia tetap kuat di sektor logam dasar dan pertambangan, itu benar. Tapi sektor komoditas, meski sudah dihilirkan, tetap lebih rentan terhadap gejolak harga global dan risiko teknologi substitusi dibanding manufaktur teknologi tinggi yang nilainya lebih stabil dan rantai nilainya lebih dalam. Yang kedua adalah persaingan akses pasar Cina untuk ekspor. Salah satu konten penting dari program kerja sama ekonomi dan perdagangan 5 tahun antara Cina dan Malaysia yang ditandatangani April 2025 adalah komitmen untuk membangun rantai pasokan yang lebih terintegrasi antara kedua negara, mencakup standarisasi bersama, kemudahan logistik, dan koordinasi yang lebih sistematis dalam berbagai sektor. Ini bukan sekadar perjanjian dagang biasa yang isinya janji-janji umum. Ini adalah kerangka kerja yang sangat spesifik dan mengikat untuk 5 tahun ke depan. Kalau implementasinya berjalan efektif, produk ekspor Malaysia dari komponen elektronik hingga produk pertanian berpotensi mendapat posisi yang lebih kompetitif di pasar Cina dibanding produk dari negara-negara yang tidak memiliki kerangka bilateral sekuat ini. Dan Cina adalah pasar yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun di kawasan ini. Indonesia punya perjanjian perdagangan dengan Cina melalui kerangka ASEAN Cina. Tapi kedalaman integrasi yang sedang dibangun Malaysia melalui perjanjian bilateral ini berada di level yang berbeda dan jauh lebih spesifik. Yang ketiga, dan ini yang paling jarang dibahas secara serius, adalah persaingan narasi di benak investor global. Investor tidak hanya membaca angka dalam spreadsheet. Mereka membaca sinyal. Mereka membaca prediktabilitas kebijakan, kemudahan berbisnis, dan cerita besar tentang kemana sebuah negara sedang bergerak dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Dalam beberapa tahun terakhir, narasi tentang Malaysia semakin kuat dan semakin konsisten. Ekonomi tumbuh 5,1% di 2024. Investasi yang disetujui memecahkan rekor. Hub data center nomor 1 di Asia Tenggara 2 tahun berturut-turut, dan sekarang memiliki kemitraan strategis yang semakin dalam dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Cerita itu mudah diceritakan kepada investor, mudah dipahami, dan mudah dipercaya karena datanya ada. Narasi tentang Indonesia lebih kompleks, dan dalam dunia persaingan modal global, kompleksitas tidak selalu menguntungkan ketika investor sedang memilih di mana mereka akan menaruh modal dalam jumlah besar dan jangka waktu panjang. Ini bukan penilaian yang selalu adil terhadap Indonesia. Negara ini sudah berbenah sangat banyak dan potensinya sangat nyata. Tapi persepsi terbentuk dari akumulasi cerita yang konsisten, dan cerita yang lebih sederhana dan lebih konsisten seringkali menang lebih dulu dalam menarik perhatian investor global. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang saya lempar di awal video tadi. Saya bilang ada satu faktor yang hampir tidak pernah masuk ke percakapan publik, yang menurut saya paling berbahaya bagi posisi Indonesia dalam jangka panjang. Bukan soal data center, bukan soal Tesla, bukan soal angka FDI yang naik atau turun satu kuartal. Faktor itu adalah ini. Indonesia sedang membangun ketergantungan struktural ganda tanpa sepenuhnya menyadari konsekuensinya. Mari kita lihat dengan jelas. Dalam sektor nikel yang menjadi andalan kebijakan hilirisasi Indonesia, lebih dari 68% smelter dikuasai asing dengan mayoritas adalah perusahaan Cina. Cina juga menjadi pemasok dominan mesin-mesin pengolahan berat yang digunakan di smelter-smelter itu. Data CSIS menunjukkan sekitar 70% mesin berat untuk pengolahan mineral diimpor dari Cina. Dan Cina adalah pembeli terbesar dari produk nikel olahan yang dihasilkan Indonesia. Artinya, dalam satu rantai produksi yang sama, Cina ada di sisi input, di sisi proses produksi, dan di sisi output konsumsi sekaligus. Ini bukan diversifikasi. Ini adalah satu tali yang kedua ujungnya dipegang oleh tangan yang sama. Dan disinilah hubungan Malaysia-China yang semakin dalam menjadi relevan secara langsung bagi Indonesia. Bukan hanya sebagai perkembangan geopolitik regional yang menarik untuk diobservasi, tapi sebagai faktor yang bisa mempengaruhi posisi tawar Indonesia secara konkret.
Ada kekhawatiran yang sudah mulai dibahas oleh para analis kebijakan perdagangan internasional, termasuk yang ada di lingkaran kebijakan Amerika Serikat, bahwa semakin dalamnya integrasi ekonomi Malaysia dengan China membuka potensi Malaysia menjadi titik transit strategis dalam rantai pasokan global. Produk-produk dengan kandungan dan nilai China yang signifikan bisa masuk ke pasar Eropa dan Amerika dengan label Made in Malaysia, yang jauh lebih mudah diterima di pasar-pasar yang sedang berhati-hati dan aktif mendiversifikasi diri dari ketergantungan pada China. Ini penting sekali untuk ditekankan dengan jelas. Ini bukan tuduhan yang sudah terbukti terjadi secara masif atau sistematis. Ini adalah risiko struktural yang sudah diidentifikasi dan dibahas oleh regulator internasional, bukan spekulasi tanpa dasar. Kalau skenario ini berkembang dalam skala besar, Indonesia dalam rantai pasokan itu tetap menjadi pemasok. Hanya saja bahan bakunya bukan lagi biji mentah yang belum diolah, melainkan nikel olahan. Secara statistik ekspor Indonesia terlihat naik kelas, tapi posisi tawar dan kemandirian strategis Indonesia dalam rantai nilai yang sesungguhnya belum bergerak sejauh yang narasi hilirisasi sering gambarkan. Inilah paradoks terbesar yang perlu Indonesia hadapi dengan jujur dan tanpa defensif. Kita bisa saja kehilangan keuntungan strategis jangka panjang bukan karena dikalahkan secara langsung dalam kompetisi yang setara, tapi karena arena persaingannya sudah bergeser jauh dan kita belum sepenuhnya sadar bahwa kita perlu bermain di arena yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda pula. Arena lama, siapa yang punya cadangan sumber daya alam terbesar dan bisa mengolahnya. Arena baru, siapa yang paling mampu mengintegrasikan diri ke dalam rantai pasokan global bernilai tinggi dengan ekosistem yang matang, dengan mitra yang beragam dan tidak terpusat, dengan teknologi yang dikuasai sendiri oleh tenaga kerja lokal, dan dengan posisi geopolitik yang cukup independen sehingga tidak terlalu mudah ditekan oleh satu blok kekuatan saja. Malaysia sedang bergerak agresif dan dengan sangat konsisten di arena baru itu. Indonesia sedang dalam proses transisi yang penting dan benar arahnya, tapi transisi yang terlalu lambat dalam dunia yang bergerak secepat ini bisa terasa tidak jauh berbeda dari berdiri di tempat. Tapi saya tidak ingin video ini selesai dengan nada pesimis yang tidak produktif. Karena itu, bukan gambaran yang akurat, dan pesimisme yang berlebihan sama berbahayanya dengan optimisme yang buta dalam membaca situasi seperti ini. Indonesia punya kartu-kartu yang tidak dimiliki Malaysia, dan kartu itu nyata, bukan sekadar retorika nasionalisme. Kartu pertama adalah sumber daya alam dalam skala yang tidak tertandingi di kawasan ini. Indonesia bukan hanya punya nikel, ada tembaga, bauksit, timah, kobalt, dan berbagai mineral kritis lain yang nilainya akan terus meningkat seiring dunia bergerak semakin cepat menuju transisi energi terbarukan dan revolusi digital. Ini adalah aset jangka panjang yang tidak bisa diduplikasi oleh geografi atau kebijakan manapun. Malaysia tidak punya ini, Vietnam tidak punya ini dalam skala yang sama. Dan nilai strategis dari aset ini akan semakin tinggi, bukan semakin rendah dalam dekade-dekade mendatang. Kartu kedua adalah pasar domestik yang terlalu besar untuk diabaikan oleh siapapun di dunia, mendekati 280 juta jiwa. Dengan kelas menengah yang terus tumbuh dan penetrasi digital yang meningkat pesat, Indonesia adalah pasar konsumen yang menjanjikan bagi produsen manapun yang ingin tumbuh, termasuk China. Ini adalah leverage yang nyata dan yang seharusnya bisa digunakan secara lebih aktif dan lebih strategis dalam negosiasi investasi. Akses ke pasar Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa didapat secara otomatis, dan itu adalah posisi tawar yang masih belum dimaksimalkan secara optimal. Kartu ketiga adalah momentum kebijakan yang sedang bergerak ke arah diversifikasi. Pemerintah Indonesia sedang aktif memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Jepang sebagai penyeimbang strategis dari ketergantungan yang terlalu terpusat. Ini adalah arah kebijakan yang benar secara fundamental. Eksekusi yang konsisten, tidak setengah-setengah, dan tidak mudah terganggu oleh dinamika politik jangka pendek adalah kuncinya. Kartu keempat adalah potensi digital yang masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergarap. Ekonomi digital Indonesia pada 2024 sudah mencapai 90 miliar dolar AS dan diproyeksikan bisa tumbuh menjadi antara 200 hingga 360 miliar dolar pada 2030. Batam, yang posisinya juga sangat dekat dengan Singapura dan sudah memiliki infrastruktur kawasan industri yang cukup matang, sedang muncul sebagai kandidat serius untuk menjadi hub data center regional yang bisa bersaing dengan Johor. Kalau infrastruktur, regulasi, dan kepastian kebijakan bisa mendukung dengan kecepatan yang cukup, ini bisa menjadi pintu masuk Indonesia ke dalam peta digital global. Masuk dari sisi yang berbeda dari sisi komoditas, dengan nilai yang lebih tinggi dan posisi tawar yang lebih kuat. Yang Indonesia butuhkan bukan keajaiban semalam, dan bukan revolusi total yang mengacak-acak semua yang sudah dibangun.
Yang dibutuhkan adalah kecepatan eksekusi yang lebih tinggi dari rata-rata, konsistensi kebijakan yang tidak berubah-ubah mengikuti angin politik, dan kejujuran kolektif untuk mengakui bahwa peta persaingan sudah berubah, sehingga strategi yang dijalankan pun perlu ikut berevolusi menyesuaikan peta yang baru. Jadi kembali ke pertanyaan yang kita mulai sejak awal. Malaysia makin dekat dengan Cina. Apakah ini ancaman nyata bagi Indonesia? Jawaban yang jujur dan berimbang adalah tidak secara otomatis dan tidak secara langsung dalam jangka pendek. Tapi ini adalah peringatan dini yang sangat serius dan perlu direspons dengan sangat serius kalau dibiarkan tanpa strategi yang terukur dan konsisten. Yang sedang terjadi bukan Malaysia mencuri peluang atau merebut sesuatu dari Indonesia dengan cara yang tidak fair. Yang sedang terjadi adalah Malaysia bergerak dengan kecepatan dan konsistensi yang tinggi untuk mengisi ruang-ruang strategis yang belum sepenuhnya digarap atau diisi oleh Indonesia di benak investor global, di dalam ekosistem digital Asia Tenggara yang sedang dibangun ulang, dan di dalam rantai pasokan yang sedang direkonfigurasi oleh China di seluruh kawasan ini. Dan dalam geopolitik ekonomi, ada satu hukum yang berlaku hampir tanpa pengecualian dimanapun. Ruang yang kosong tidak pernah lama tetap kosong, selalu ada yang akan mengisinya. Kalau Indonesia bisa bergerak lebih cepat, memperbaiki iklim investasi secara nyata dan bukan hanya di atas kertas, mendiversifikasi mitra strategis secara aktif dan tidak hanya reaktif, memperkuat ekosistem digital domestik dengan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, dan yang paling krusial, memastikan bahwa hilirisasi benar-benar berjalan ke arah transfer kendali teknologi dan nilai ke tangan dalam negeri secara nyata, maka kedekatan Malaysia-China bisa berfungsi sebagai motivasi yang produktif, bukan sebagai ancaman yang melumpuhkan. Tapi kalau kita memilih untuk tidak melihat dengan jelas, tidak bergerak dengan cukup cepat, dan terus menganggap posisi kita sudah cukup aman, hanya karena kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, maka kita mungkin akan terbangun suatu hari dan menyadari bahwa celah yang tadinya masih bisa diisi dengan langkah yang tepat, kini sudah diduduki secara permanen oleh orang lain. Bukan dengan kekuatan atau paksaan, tapi dengan konsistensi, kecepatan, dan visi yang lebih jelas tentang arena baru yang sedang diperebutkan. Saya sengaja meninggalkan satu pertanyaan yang belum terjawab di video ini, karena saya rasa jawabannya harus datang dari percakapan yang lebih luas dari sekadar satu video saja. Pertanyaan itu adalah, apakah ada kebijakan konkret yang sedang disiapkan dan dieksekusi oleh pemerintah Indonesia sebagai respons langsung dan terukur terhadap pergeseran geopolitik ekonomi ini? Bukan visi jangka panjang yang masih abstrak di atas kertas, bukan rencana yang belum jelas jadwal eksekusinya, tapi kebijakan konkret yang sudah atau sedang benar-benar dijalankan di lapangan. Kalau kamu punya informasi soal itu, atau kalau kamu punya perspektif berbeda terhadap analisis yang saya sampaikan di video ini, tulis di kolom komentar. Dan bukan yang ideal versi buku teks, tapi yang paling realistis dan paling mendesak menurut kamu sebagai orang yang hidup dan bekerja di ekosistem ekonomi Indonesia hari ini. Dan kalau video ini membuka sudut pandang baru yang belum kamu temukan dibahas secara lengkap di tempat lain, share ke satu orang yang kamu pikir perlu mendengar percakapan ini. Karena keputusan-keputusan besar tentang arah ekonomi sebuah negara tidak bisa hanya jadi urusan pejabat dan ekonom. Itu urusan semua orang yang hidup di negara itu.